Jangan pernah simpan uang kalian di kedelapan tempat ini nanti yang aku akan sebutkan kalau kalian gak mau tambah miskin. Kalau kamu sekarang tuh lagi jalanin hidup frugal ya, hidup hemat, pengen nabung lebih banyak, ya pasti tujuannya kalau aku pribadi, aku pengen suatu saat nanti generasi di bawah aku, anak-anakku terlebih lagi, itu nggak bakalan ngalami hal yang sama dengan aku. Ya, jadi generasi sandwich, jadi orang yang nggak punya finansial yang baik. Nah, makanya aku sarankan ke kalian, jangan pernah nyimpan uang yang pertama itu uang cash, apalagi dalam jumlah yang banyak ya. Kalau misalnya kita nyimpan uang cash, ya 100, ratusan ribu is oke lah. Tapi kalau misalnya udah jutaan ya, yang pasti itu nggak ada gunanya bagi kita. Selain juga ada inflasi, terus juga kalau misalnya nih, ya pengalaman aku yang udah seumur-umur ini ya, udah 3 kali kehilangan dompet. Kalau uangnya hilang sih nggak seberapa, tapi kadang-kadang tuh kartu-kartu yang di dalamnya gitu yang kadang-kadang tuh yang pasti ngurusnya butuh waktu ke depannya. Itulah kenapa aku nggak pernah nyimpan uang cash banyak ya. Karena ya itu tadi risiko kehilangan. Terus kalau kita punya uang cash itu kita itu bakalan sering tergoda untuk makai. Bukan berarti kalau misalnya kita nyimpan uang di uang digital juga nggak bakalan tergoda untuk memakai gitu ya. Tapi at least kalau misalnya kita nyimpan uang di dalam uang digital ya, keuntungannya adalah in the end of the month kalian bisa tuh punya catatan, bisa tracking pengeluaran kalian, even misalnya untuk membeli sabun di supermarket gitu misalnya ya, itu sangat-sangat terbantu untuk tracking pengeluaran kalian tiap bulan. Kenapa sekarang apa? Sorry, dahaga. Nah, yang kedua tuh jangan pernah simpan uang kalian itu di rekening bank konvensional. Kalau misalnya kalian pernah lihat video-video aku ya, aku itu sarankan kalian untuk lebih menyimpan uang di bank digital. Apalagi ya sekarang itu bank konvensional itu menawarkan bunga yang kecil banget. Belum lagi biaya administrasinya yang tinggi ya. Jadi boro-boro dapat bunga yang banyak, malah mungkin kita jadi bayar karena itu tadi bunga yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya administrasi tiap bulannya. Boro-boro untung ya malah jadi buntung ya. Apalagi kalau misalnya kita nyimpan uang di bank konvensional itu kalau menurut aku sih nggak begitu banyak manfaatnya sekarang gitu ya. Itulah kenapa aku lebih sarankan kalian tuh menyimpan uang di bank digital karena bank digital sekarang tuh lebih banyak menawarkan bunga yang lebih tinggi dari bank konvensional. Udah gitu kalau misalnya kalian butuh dua rekening yang berbeda, di rekening tabungan bisa satu, rekening untuk pengeluaran bulanan tuh bisa satu. Ya jadi gampang buat kalian untuk budgeting tiap bulannya. Nah ini pengalaman aku ketika aku dulu pernah beberapa tahun yang lalu, aku tuh punya deposito tapi tanpa perhitungan yang matang. Nah, kalau misalnya kita punya deposito ya, terus tiba-tiba menarik uang itu di dalam di waktu yang belum jatuh tempo kan kita kan pasti kena penalti ya. Nah, beberapa tahun yang lalu nih pengalaman aku, seharusnya sih harus punya dulu nih ya dana darurat, tapi karena pada waktu kejadian itu memang butuh banget uangnya, ya akhirnya uang yang di dalam deposito itu aku tarik dan kena penalti. Nah, makanya aku sarankan ketika kalian punya uang dan mau nyimpan di deposito, pastikan punya perancangan keuangan perhitungan yang matang. Kalau misalnya kalian mau nyimpan uang di deposito, pastikan memang dana dalam deposito itu bakalan nggak digunakan dalam waktu yang kalian tentukan. Yang keempat tuh jangan pernah simpan uang kalian itu di aset yang nggak jelas ya. Contoh misalnya nih ya banyak kalau kuliah di media sosial gitu ada orang yang memang investasi di beli barang-barang yang mewah gitu dengan harapan kalau misalnya dijual beberapa tahun lagi akan memberikan keuntungan ya, akan kasih cuan gitu. Tapi kalau menurut aku sih hal yang kayak ini kan investasi untuk barang-barang mewah seperti ini kan bukan investasi yang pasti ya. Itulah kenapa begitu aku tahu ada orang yang menyarankan investasi seperti itu sih aku sarankan jangan ambil resiko.
Jadi pastikan kalau misalkan nyimpan uang itu di tempat yang memang betul-betul memberikan kejelasan ya. Ada lagi nih misalnya kalian disuruh nyimpan uang investasi di tempat teman yang menawarkan suatu bisnis. Mungkin karena nggak enakan, karena mungkin takut hubungannya ke depannya nggak baik ya. Jadi kalian menyimpan investasi uang kalian di sana. Nah, aku sarankan pastikan menyimpan uang kalian tuh memang di tempat yang memang punya aset yang jelas ya. Jadi karena nggak enakan, kalian jadi terpaksa nyimpan uang investasi di situ. Jangan juga pernah nyimpan uang nah ini nih yang beberapa tahun yang lalu yang viral ya. Nyimpan uang tuh di investasi bodong ya, dengan skema-skema cepat kaya. Kalau misalnya kalian nyimpan uang di sini, beberapa bulan kemudian kalian akan mendapatkan cuan 200-300 kali lipat gitu ya. Yang investasi bodong yang sebenarnya yang kayak gini ya penipuan yang berkedok investasi. Nah, itulah kenapa ya investasilah di tempat yang kalian udah pelajari sebelumnya. Investasikan di tempat yang kalian sudah pahami, yang kalian ngerti. Nah, yang keenam, jangan pernah minta uang untuk membeli barang yang kedepannya akan mengalami depresiasi, kayak misalnya beli mobil ya. Kita tahu sendiri kalau misalnya mobil begitu keluar dari showroom itu ya harganya udah berkurang berapa persen. Dan soalnya aku selalu sarankan jangan pernah untuk menyicil mobil ya, karena barang-barang seperti itu akan mengalami depresiasi ke depannya. Kayak juga beli, orang frugal kan misalnya kan terkenal dengan beli barang yang murah ya, tapi sebenarnya enggak. Nah, pastikan ketika kalian mau membeli barang elektronik, misalnya, aku prefer barang yang memang berkualitas, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena sayang kan kalau misalnya kita membeli barang walaupun murah, tapi pada akhirnya bisa dipakai dalam waktu yang singkat gitu. Jadi, menurut aku sih itu jadi kayak wasting money gitu ya. Udah gitu juga jangan pernah simpan uang untuk membeli barang-barang yang tren, barang-barang yang lagi viral karena kalian FOMO ya, baju-baju yang lagi viral di medsos, udah gitu juga lagi membeli makanan yang mungkin ada tempat yang lagi kafe-kafe yang lagi tren, yang lagi viral gitu ya, itu ya pastikan gunakan uang kalian sebijaksana mungkin. Dan jangan pernah nyimpan uang kalian ya, memberikan pinjaman kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga. Nah, aku bukan ngelarang kalian tuh bantu teman, bantu keluarga ya. Karena kalau menurut aku, kalau ketika kita masih punya kemampuan untuk membantu keluarga kita, itu adalah suatu keistimewaan, itu adalah privilege ya buat kita. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang bantu keluarga kita kan? Nah, tapi aku sarankan kalau misalnya kamu menyimpan uang dengan meminjamkan uang itu kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman karena nggak enakan. Nah, kalian harus punya mindset ketika mau meminjamkan uang itu kepada mereka, ada risiko uang itu nggak bakalan kembali. Nah, kalau aku tuh selalu punya prinsip kalau misalnya ada yang meminjam uang ke aku, misalnya 500.000, nah lebih baik aku kasih semampu aku. Misalnya kasih 150.000 ya, dengan harapan kalau misalnya uang itu akan diganti ke depannya ya puji Tuhan alhamdulillah, tapi kalaupun nggak diganti ya nggak masalah karena juga aku memberikannya kan secara ikhlas gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri sih karena ya uang itu sensitif banget, uang itu bisa ngerusak hubungan. Itulah kenapa kalau misalnya kalian mau meminjamkan uang kepada saudara, keluarga ataupun teman selalu punya mindset kalau ada risiko uang itu nggak bakalan kembali. Nah, yang paling susahnya itu kan adalah ketika misalnya nih mereka meminjam uang dalam jumlah yang besar. Nah, padahal kalian sendiri kan punya perencanaan keuangan sendiri gitu ya, pribadi. Misalnya nih ada rencana mau beli ini, ada rencana mau ke sana, nggak jadi ya gara-gara ketika mereka mau pinjam uang, ternyata mereka nggak bisa kembalikan. Ya padahal akhirnya kan rencana keuangan kalian itu kan akan nggak sesuai dengan ekspektasi kalian kan. Nah, kira-kira kayak gitu deh. Yang ke-8 yang terakhir, di video aku minggu lalu itu kalian bisa lihat. Yang ke-8 yang terakhir, jangan pernah nyimpan uang di gaya hidup. Yang namanya gaya hidup dengan biaya hidup itu beda-beda tipis. Nah, kalian tuh bisa lihat video aku di minggu lalu. Itulah kenapa kalau misalnya kita mau menyimpan uang kita di dalam gaya hidup, itu nggak bakalan pernah habisnya.
dan nggak bakalan pernah cukup. Selalu utamakan kebutuhan di atas keinginan. Itulah kenapa perlu kita belajar untuk bijak, ya, bagaimana cara kita untuk menggunakan uang kita yang memang betul-betul memberikan nilai kepada hidup kita. Itulah kenapa kalau misalnya nih mau membeli barang atau membeli sesuatu, pastikan nih ya, tanyakan dulu kalau misalnya kalian beli barang ini barang ini akan punya nilai dan fungsi kepada kita tuh misalnya 1 tahun ke depan tuh gimana sih, ya, 10 tahun ke depan itu gimana sih buat kita gitu. Nah, pertanyakan itu terlebih dahulu ketika kalian pengen beli suatu barang yang berkaitan dengan gaya hidup yang berlebihan. Nah, itu dia kalau misalnya. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kalian pengen nyimpan uang, person ya, pengen hidup hemat, pengen nabung lebih banyak. Nah, pastikan jangan uangnya aja nih yang dihemat, tapi kalian juga harus punya mindset gimana caranya uang yang kalian pegang itu supaya bisa bertumbuh ya. Jangan stuck kayak gitu aja. Nah, itu dia dari aku. Jadi walaupun sebagai orang yang hidup frugal, pengen hidup hemat, nah, tapi pastikan juga kalian harus nyimpan uang kalian tuh bukan di tempat yang salah. Thank you. See you in the next video. Bye-bye.